Nah, saya mau bilang bahwa gini, Mbak Puan itu sedang mengatakan, udahlah kita jangan saling serang, kita jalani aja pengadilan ini secara sebaik-baiknya. Nah, apakah itu mencerminkan bahwa nanti dulu saya mau bilang di dalam, kan tadi ada pertanyaan Anda sendiri nanya, apakah itu berarti di PDIP ada perpecahan? Saya duga keras ada kelompok yang ingin agar semua berjalan dengan tertib, dengan baik ya, dan itu adalah orang-orang yang berada di bawah pengaruhnya Mbak Puan. Tapi barangkali ada kubu lain yang bawaannya si kami ini nih adalah konfrontatif. Mungkin Mas Guntur ada di sana, mungkin kita nggak tahu. Sebagai pendukung berat Jokowi sekaligus politisi PSI yaitu Ade Armando menanggapi soal hubungan Jokowi dengan PDIP yang mana semakin hari semakin memanas, bahwa menurut dugaan seorang Ade Armando ternyata ada keretakan di internal PDIP yang menyebabkan ada dua kubu, yang mana di antara kedua kubu tersebut diduga ada yang menginginkan reputasi seorang Jokowi sebagai negarawan itu hancur. Tapi ingin saya komentari dari yang diucapkan oleh Ade Armando ya, bahwa di dalam PD Perjuangan pecah. Menurut saya, itu koreksi internal. Menurut saya, Ade Armando sedang ingin mengadu domba di internal PD Perjuangan. Kan? Kenapa? Karena melihat bahwa di situ ada beberapa kubu yang kemudian berbeda. Menurut saya enggak. Contoh apa? Pemecatan terhadap Joko Widodo. Ada enggak perbedaan PD Perjuangan? Tidak ada. Misalnya sekarang, ketika Mas Hasto ditahan oleh KPK, kemudian Ibu Ketua Umum tidak menunjuk PLT atau tidak mengganti sekjen. Ada nggak perbedaan di PDI Perjuangan? Tidak ada. Ini apa? Ini hanya dua bukti bahwa PDI Perjuangan itu tidak ada yang namanya faksi-faksi. Kalau memang gayanya orang berbeda-beda, ya iyalah. Kan nggak bisa disamain gayanya Mbak Puan, gayanya Deddy Sitorus, gaya saya, gaya Adian, gaya Ahmad Basara. Ya terus terangnya beda-beda. Bagaimana menyampaikan ke publik? Ada yang anteng, ada yang ayem, ada yang keras. Jadi itu bukan bentuk introspeksi ke dalam ya? Bukan dalam arti bahwa di situ ada perpecahan. Setiap orang itu memiliki style yang berbeda-beda. Terkait dugaan Ade Armando tersebut dibantah langsung oleh kader PDIP yaitu Guntur Romli yang menilai Ade Armando sedang melakukan adu domba kepada internal PDIP, yang mana dugaan Ade Armando menganggap internal PDIP menjadi dua kubu itu tidak terbukti, yang mana menurut Guntur Romli kader PDIP sekarang masih sejalan dan solid. Terbukti pada saat pemecatan Jokowi dari PDIP, seluruh kader tidak ada yang melakukan protes dan juga tidak mendesak ketua umum untuk mengganti sekjen yang baru, yang mana saat ini kursi sekjen PDIP masih tetap kosong karena terkait kasus korupsi yang sedang dijalani saat ini. Nah, kalau misalnya dalam suatu partai ada faksi-faksi, pasti ada dinamika di situ. Justru di situ adalah exercise demokrasi. Jadi ada dialektika di dalam. So biasa. Artinya bahwa kalau dikatakan ada di sana suatu pecah, saya kira tidak. Sama halnya dengan saya kira Pak Ade Armando pernah ditegur ketua umumnya kan? Gibran Kaisang pernah ditegur apa-apa? Pernah. Jadi artinya bukan berarti Pak Ade Armando pecah dengan Kaisang, enggak. Jadi oleh karena itu jangan langsung dikatakanlah hiperbola bahwa sesuatu ada suatu perbedaan yang salah sini dan enggak lah. Baru kemudian kalau kita lihat di PDI Perjuangan sampai saat ini, saya berrelasi dengan secara personal dengan di berbagai partai termasuk dari PSI. Saya kira dinamika yang ada di PDI Perjuangan, mereka masih satu perjuangan. Hanya saja mereka akan mempunyai pesan-pesan komunikasi yang variatif satu dengan lain untuk tujuan daripada perjuangan politiknya. Dan dugaan Ade Armando kepada PDIP yang menganggap PDIP pecah menjadi dua kubu semakin tidak terbukti karena dikuatkan oleh argumen dari seorang komunikolog Indonesia yaitu Emrus Sihombing, yang mana menurutnya apabila di dalam suatu partai ada suatu faksi-faksi atau perbedaan di antara kader-kadernya, bukan berarti partai tersebut mengalami perpecahan di dalamnya, karena hal tersebut merupakan hal yang biasa dan hal tersebut juga termasuk dialektika politik. Karena Emrus Sihombing sendiri sudah melakukan pengamatan di internal PDIP bahwa adapun perbedaan di antara kader-kader PDIP di dalam melakukan dialektika politiknya, namun sejatinya kader-kader PDIP masih tetap satu perjuangan. Namun seorang Ade Armando masih ngotot bahwa PDIP sekarang ini pecah menjadi dua kubu. Bagaimana menurut teman-teman? Itu bohong itu bohong. Benar bohong itu. Kita semua tahu lah, bro. Kita semua tahu. Kalau kita semua tahu, ada kekurangan PDIP. Tahu itu jelas kok. Bukan apa faktanya. Dua anak. Ada yang bohong. Bukan orang luar PDIP tahu di internal PDIP. Jelas kok. Itu jadi jelas Ade Armando. Bukan saja. Maka sebenarnya bukan adu domba.